Oke pemirsa dimanapun Anda berada, seluruh tim Anwar Musadat 03 ya, jangan lupa Anda ikuti channel Aing Sunda ini, komen, like, jangan lupa subscribe ya, untuk kemajuan generasi muda di sosial media ini. Alhamdulillah kita pemirsa terhormat dari tim 03 telah hadir. Ini beliau Pak Anwar Musadat ya, yang saya hormati juga. Alhamdulillah beberapa calon telah hadir ke sini untuk mendukung anak muda dan generasi muda. Untuk itu mari kita podcast, kita tanya-tanya. Mungkin dilanjut ke pertanyaan pertama seperti awal, bahwasanya kita akan mempertanyakan masalah profil calon supaya kita lebih dekat dan lebih mengenal untuk masyarakat, dan saya harapkan masyarakat lebih jeli memilih siapa yang pantas dan wajib dipilih oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sindang Laya. Kita di sini netral ya. Saya sebagai moderator atau mentor, dan rekan-rekan mungkin ada beberapa dari tim sukses Pak Anwar. Nah, itu sebagai pendukung mungkin secara emosional. Untuk itu kita lanjut. Mungkin ini Pak, silahkan bisa dijelaskan profil awal Bapak sekarang mencalonkan, profil tentang kehidupan sehari-hari Bapak biar masyarakat bisa lebih mengenal Pak. Silakan. Baik, saudara semua, pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh masyarakat Sindang Laya yang saya hormati. Semoga dalam kesempatan ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja, dan saya berharap kita selamanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih juga kepada adik-adik ya dari Aing Sunda Channel ya, sebuah kreativitas anak muda di desa Sindang Laya ini yang patut kita tiru, kita support, kemudian ke depan kita jadikan acuan atau contoh. Ini ada generasi muda Sindang Laya yang kreatif. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya merasa terhormat ya mendapatkan undangan dari adik-adik semua. Mudah-mudahan pertemuan ini ada hikmah dan manfaat. Amin. Bagi kita semua masyarakat Sindang Laya, terutama generasi muda. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang baru saya disampaikan ya. Masalah profil, mungkin semua masyarakat sudah tahu ya. Saya Kepala Dusun Lande menjabat selama kurang lebih 9 tahun ya. Kemudian latar belakang keluarga, bapak saya juga pernah menjabat di Canglande sebagai Kepala Dusun kurang lebih selama 1 periode ya, karena dulu masih ada periode atau batasan waktu masa jabatan yang waktu itu setiap tahapannya, setiap masa jabatannya itu 5 tahun. Nah, beda dengan sekarang, karena statusnya sudah beda ya, bukan kepala dusun lagi, tapi statusnya sudah masuk di perangkat desa bagian kepala wilayah. Jadi masa jabatan saya tetap sampai usia 60 tahun pensiun. Cuman karena kebetulan tahun ini saya mencalonkan diri di Pilkada Desa serentak Sindang Laya, saya izin cuti. Mungkin itulah sekilas profil saya ya. Jadi saya berharap pencalonan saya di Pilkada ini menambah semarak ya, menambah semarak proses pelaksanaan Pilkada serentak di Desa Sindang Laya tahun 2020 ini. Nah, itulah sekilas ya profil dari calon 03 dengan kedekatan. Mudah-mudahan dengan profil kita bisa lebih tahu calon kita itu seperti apa. Nah, cuman mungkin saya akan sedikit merubah ya dalam tata cara berbicara. Kagok ya ngomong Sunda teh ya. Jadi rada kumahnya, jadi rada santai gitu dah maksudnya teh. Dari kemarin-kemarin tuh kan, kemarin ini bisa kamari gitunya bis bahasa Indonesia wae. Cobalah biar lebih akrab dan kelihatannya lebih asik gitu nanti penonton ningalina gitunya. Nah, yang pertanyaan anu kedua anu ku abdi bade ditaroskeun nyaeta alasan Pak Anwar Musadat meureun majeng kana ieu pilkades teh naon anu ditinggali ku Bapak di ieu lembur gitu. Sangkan Bapak teh greget gitu tah hoyong nyalon janten kepala desa. Cobi
kedalkeun lah sangkan masyarakat Sindang Laya terutama terang gitu dah. Begini, posisi semua warga itu punya hak Beres. dan kewajiban untuk cinta daerah, cinta tanah air. Sama, saya juga sama, berdasarkan karena rasa cinta ke daerah, ada keberanian masuk ke tanah Pilkades ini. Karena banyak faktor, banyak hal yang bisa kita gali, kita kembangkan demi kemajuan desa. Anak semua generasi muda juga harus punya keinginan yang sama ke depan. Bangun semangat, bangun optimisme, bahwa kita pasti mampu selama ada niat dan keyakinan. Sama, saya juga berani mencoba di kepada Pilkades ini, di proses Pilkades serentak ini, karena punya satu tujuan, ingin berbuat yang terbaik untuk Sindang Laya. Mudah-mudahan ke depan, saya berharap siapapun yang terpilih nanti ya di Pilkades ini, beliau-beliau nanti bisa mengemban amanah, kemudian berbuat yang terbaik untuk desanya. Itulah sekilas harapan saya ke depan. Oh, kita udah bisa dengar ya bahwasanya naon anu jadi alasan calon kepala desa nomor 3 nyaeta kuboga rasa kanyaah kanu jadi lembur, gitulah intinya. Jadi anjeunna hoyong ngabdi ka masyarakat, hoyong berbakti ka aya lembur, sangkan lembur ieu langkung majeng gitunya. Mudah-mudahan ku ayana channel ieu masyarakat Sindang Laya tiasa melihat sosok dari tiap calon gitu, mana anu cocok bagi masyarakat Sindang Laya. Nah, ini anu selanjutnya meureun abdi bade naroskeun da pastilah dari setiap calon eta pasti aya nu namina visi sareng misinya. Urang kedah terang. Nah, kedah terang dirinya karena paniatan sareng anu bakal dijalankeun ku pamimpin urang nu bakal engke kenging saha wae, tah meureun urang teh kudu nagih kana visi sareng misina gitu. Tah ayeuna urang cuman gali visi sareng misi anjeunna teh naon menawi? Ya ada P-nya, memang bagus, pertanyaan bagus. Semua calon pasti punya visi misi ya. Pastilah sadaya calon gaduh visi misinya. Nah berikut abdi nya gaduh visi misi. Mungkin kemari abdi ngusung visi misinya atau mencetuskan visi misi 4 poin ya. Anu pertama membangun tatanan desa yang lebih baik. Ya, siap. Satu, membangun tatanan desa yang lebih baik. Ya. 2, menggali segala potensi yang ada untuk kemajuan desa dan masyarakat. Nah, itu keduanya. Poin yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh lembaga pemerintahan desa. Ya. Yang keempat, membangun komunikasi dengan para alim ulama untuk membina kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, kira lebih intinya itu, bang urutkan lah ya, itu semua poinnya. Karena uang kupas poin per poinnya, secara simpel lahnya, secara sederhana gitu. Kemudian pangambil nyandak aina misalkan 1 poin, membangun tatanan desa yang lebih baik. Kembali kepada pertanyaan tadinya, bukan berarti yang kemarin tidak baik. Cuman kebetulan saya orang komunitas desa juga, sedikit besar tahu situasi dan kondisi pemerintahan desa Sindang Laya berikut lembaga desa Sindang Laya saat ini. Maka saya merasa terpanggil untuk menata atau memperbaiki ya kinerja dari aparatur pemerintahan desa. Kemudian ada hubungan yang baik dengan lembaga desa yang lain semacam PPD, LPM. Nah, ya. Jadi masing-masing kita berusaha untuk lebih baik lah. Nah, itu kurang lebih pemaparan poin yang ke-1. Yang kedua, saya punya poin menggali segala potensi yang ada untuk kemajuan desa dan masyarakat. Nah, di desa kita, kalau kita perbandingkan dengan desa lainnya, perbandingkan memang sumber daya alamnya kurang, ya, kurang menunjang untuk digali menjadi PAD desa. Cuman tidak menutup
kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Salah satu yang ingin saya gali ke depan, daerah kita kebanyakan pegunungan. Itu tidak bisa dipungkiri ya, daerah pegunungan. Kalau kita duduk bersama, merancang bangun bersama, diskusi bersama, ini bisa dipakai aset oleh desa. Apalagi kita punya tanah di Tisara, ya, di Tisara membentang sepanjang perbatasan Ciberem sampai perbatasan desa Mekarwangi. Bayangkan oleh Anda, kalau kita tanami pohon, semua ditanami pohon, kemudian kita bangun akses jalannya dari Blok Palasari ya sampai batas Mekarwangi, itu tidak menutup kemungkinan ke depan bisa jadi daerah wisata hutan. Tergantung konsep kita seperti apa. Laras Pak, laras. Kita bikin trek, bikin jalan, kemudian di setiap lokasi sesuai dengan kontur alamnya kita bangun tempat-tempat semacam tempat edukasi ke masyarakat masalah perawatan hutan ya, masalah penyemaian benih juga gitu. Bisa juga dipakai buat area trek sepeda, ya, camping juga bisa. Jadi kita bisa sosialisasi ke masyarakat ya, atau ke sekolah-sekolah. Kita bisa jadikan itu daerah camping juga. Minimal ada kegiatan di desa kita yang positif, yang menarik simpati dari masyarakat. Oh ternyata di desa kita juga kalau dibangun bisa menjadi daerah wisata yang lumayan bagus lah. Tentunya salah satunya semacam itu. Itu kurang lebih pemaparan poin kedua ya. Ada lagi masalah BUMDes. Kita menggali segala potensi yang ada untuk kemajuan desa dan masyarakat. BUMDes bisa kita kembangkan. BUMDes bisa kita kembangkan bekerja sama dengan pihak masyarakat. Kita ambil satu contoh sekarang, misalkan Anda seorang peternak, ya, peternak kambing atau domba lah ya. Bisa, kita bisa mengajukan ke desa yang melalui dana desa, nanti oleh desa di-cover melalui dana pemberdayaan. Misalkan dikasih domba 10, diolah bersama dengan desa, persentase bagi hasilnya bagaimana ya. Jadi itu tujuan saya ke depan, ingin menghidupkan ekonomi masyarakat di desa. Jadi pemasukan ke desa ada, buat masyarakat juga ada juga kelompok misalkan di bidang pertanian ya, apalagi sekarang di daerah kita banyak petani-petani muda seperti Capung sukses kan ya, jadi petani sayuran sukses. Bisa kita topang sebenarnya. Kita bisa topang masalah support ya, masalah peran juga bisa. Dari BUMDes itu Pak? Dari BUMDes bisa. Kenapa tidak? BUMDes itu milik masyarakat yang dikelola oleh desa. Jadi prinsipan BUMDes itu saling menguntungkan antara pihak pemerintahan desa dengan masyarakat. Apa salahnya BUMDes sekarang kita kembali ke masyarakat? Nah kembali tergantung dari SDM kitanya. Betul. SDM kita mampu nggak ke arah sana? Ada nggak niat baik kita ke arah sana? Kalau ada niat baik, saya yakin bisa. Apa yang tidak bisa sekarang? Duit ada, ya. Modal ada, kan gitu kan ya. Pemerintah sebegitu baiknya ya mengasih kucuran dana desa. Terus ada instruksi dibangun BUMDes. Itu kan tujuannya untuk memakmurkan masyarakat desa setempat. Tinggal kita-kitanya yang di desa bisa nggak menjalankan. Nah ke depan siapapun yang menjadi kepala desa harus ada pemikiran ke arah sana. Kembangkan BUMDes, bekerja sama dengan pihak masyarakat. Enak itu kan. Jadi panjang nih. Sebelum nanti masuk ke poin 4 kan baru ketiga Pak ya. Baru kedua. Oh baru kedua. Sorry baru kedua. Nah, itu nanti kalau misalkan Bapak nih menjadi seorang kepala desa, terus Bapak berniat untuk mengembangkan BUMDes. Nah, saya kurang paham nih. Nanti cara pengembangan atau cara mendorong, contohnya Kang Capung nih, cara mendorongnya itu seperti apa Pak gitu? Begini, tadi kembali tergantung ke masyarakat. Ada nggak masyarakat berarti untuk maju untuk pribadi juga untuk memajukan desa. Kita diskusi. Apa salahnya kita diskusi? Peternak, petani, diskusi dengan seorang pemerintah, dengan pemerintahan diskusi. Itu yang diharapkan Pak. Pak Kuwo,
saya ini petani, Pak Kubu saya ini peternak, cuman saya terbentur dengan masalah permodalan. Mohon dibantu Pak. Kan kewajiban pemimpin itu begitu, memfasilitasi. Ada anggaran BUMDes di sana dari dana desa, kita limpahkan saja ke masyarakat. Yang penting saling menguntungkan. Kita ambil contoh Pak, dikasih modal peternakan, Iya. 1 ekor harga 1 juta, Iya. 10 ekor 10 juta, nggak gede. Betul, Pak. Yang penting niat masyarakatnya baik, memajukan ekonomi pribadi, ya mendorong BUMDes juga. Gitu. Membantu pemerintah ya, Pak. Bisa kita bagi hasil, misalkan kita memajukan masyarakat ya, desa 20% bisa, masyarakat 80%. Jadi kalau misalkan Peri punya keuntungan 1 juta, 800 buat Peri, 200.000 buat desa, bisa. Yang penting modal tidak sampai hilang. Tapi insya Allah ketika seorang pemimpin mampu merapat dengan masyarakat, mampu membina masyarakat, mampu mengarahkan pola pikir masyarakat untuk kemajuan bersama, saya yakin masyarakat juga bakal menghormati dan bakal berkepada kepada seorang pemimpin itu. Tuh masalah BUMDes ya. Jadi saya berharap siapapun nanti yang terpilih, mari duduk bersama. Intinya kita duduk bersama, membahas. Tapi dengan catatan satu tujuan, memajukan kehidupan masyarakat dan desa. Tanpa kepentingan-kepentingan yang lain, tanpa kepentingan pribadi, kelompok, golongan. Kita satu tujuan, memajukan ekonomi masyarakat berserta desa. Bisa itu sebenarnya bisa. Nah saya mudah-mudahan dengan adanya dana desa, dengan adanya dana pemberdayaan ini, pihak pemerintahan desa, lembaga desa mampu berpikir bagaimana caranya kita mengolah keuangan itu sendiri. Jadi jangan sampai dana desa itu berjalan begitu saja, gitu ya. Betul. Tanpa ada efek yang positif. Buat masyarakat Buat ataupun masyarakat. pemerintah. Ya, apa yang dikatakan Bapak itu yang mungkin yang menurut saya pribadi ini ya, itu yang masyarakat harapkan gitu. Seorang pemerintah melihat langsung dan turun langsung melihat apa yang diperlukan oleh rakyat. Namun BUMDes bisa ke pinjam uang gitu seperti nah. Jadi untuk karena sayuran kanggo modal mah pinjam pribadi uangnya Bisa. Dari dulu juga BUMDes sudah berjalan seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya awal pembangunan BUMDes di desa kita itu bidang usahanya di bidang pinjaman. Jadi masyarakat banyak yang sudah pinjam. Cuman kemarin masih dibatasi. Ya. Cuman saya berharap ke depan dikembangkan lagi, lebih dikembangkan. Ini tetap berjalan. Masalah pinjaman ke masyarakat tetap berjalan ya, namanya juga kita masing-masing tetap punya kebutuhan. Cuman untuk lebih menghidupkan ekonomi masyarakat, kita kembangkan lagi di sektor yang lain. Gitu. Nah, saya bertujuan begitu ke depan. Misalkan saya terpilih menjadi kepala saya, nanti kita bisa dirumuskan bersama. Ada sekarang juga masih berjalan. Oh bisa. Jadi bisa minjam secara pribadi. Bisa. Masih sekarang juga masih berjalan. Cuman ya itulah harapan saya ke depan bisa dikembangkan di sektor yang lain. Yeah. Jadi maksudnya begini Pak, kita ini kan BUMDes, badan usaha ya. Yang namanya badan usaha, kita harus jeli, otak kita itu harus jeli, cari peluang sedikit pun yang penting menguntungkan untuk BUMDes tersebut, untuk membesarkan modal BUMDes tersebut. Nggak usah besar, misalkan kita kerjasama dengan petani, ya, persentasenya berapa, dengan peternak persentasenya berapa, ada lagi persentase dari pinjaman, kan lumayan, sedikit-sedikit juga kan jadi besar gitu. Nah, terus yang ketiga tadi saya ada poin membangun komunikasi yang baik ya dengan semua lembaga pemerintah desa, semacam BPD, LPR. Memang itu kan suatu kewajiban ya. Sebuah kewajiban kita harus saling menghormati. Yeah. Kita juga harus saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing lembaga itu sendiri. Betul. Kan? Nah,
nggak bisa lah kita pemerintah desa berjalan sendiri, nggak bisa juga gitu kan. Lembaga desa juga nggak bisa berjalan sendiri. Terus yang keempat Pak mungkin bisa dijelaskan. Itu yang keempat, apa namanya, membangun komunikasi dengan para ulama ya, Betul Pak. untuk Betul, membina betul. kehidupan masyarakat yang lebih baik. Memang itu suatu hal sebenarnya tidak usah dianggap visi misi juga, itu sudah seharusnya. Seharusnya Pak, betul. Sebuah kewajiban, cuma karena saya dituntut setiap seorang harus ada visi dan misi, maka saya tuangkan poin tersebut di poin keempat. Kita wajib membangun komunikasi dengan para ulama, kepala desa, perangkat desa, lembaga desa dan lain-lain. Semuanya memerlukan para ulama. Jelas Pak. Betul. Tanpa bimbingan para ulama, para kiai, terus hidup kita mengarahkan kemana, ya kan? Nah, kalau hubungan kita bagus dengan para alim ulama, minimal kita ada teguran lah. Iya. Misalkan kita terkena sedikit, ada teguran dari para ulama. Betul Pak. Enak sebenarnya. Nah, terus supaya kita pihak desa juga bisa lebih bekerja sama dengan para ulama itu dalam membina kehidupan masyarakat. Jadi ke depan saya berharap begini. Jadi para ulama itu, para kiai itu, di dalam setiap ceramah-ceramahnya minimal ada 1-2 poin yang dituangkan dalam ceramahnya dari pihak pemerintahan desa. Misalkan, kan sekarang jarang para kiai kan menyampaikan palingnya, tetaplah masalah agama ya. Gitu kan. Nah, padahal bakal lebih kuat ketika para ulama ya menyampaikan masalah kehidupan masyarakat yang dititipkanlah oleh pemerintahan desa, misalkan bidang sampah, ya, masalah sampah, kan bisa. Tolong Pak Kiai, masalah sampah sampaikan dalam ceramah pengajian ini. Ya, Mungkin oleh para kiai selipkan dengan aturan detail, agama lah gitu ya. lebih detail karena ada keterangan-keterangan atau Hadis. dalil-dalil Nah, hadis-hadis betul, betul. masalah sampah ini. Bisa aja dialihkan kebersihan adalah sebuah daripada iman kan gitu ya. Nah, jadi saya berharap masyarakat itu ke depan semakin sadar hukumnya, Nah, bahwa betul. kita membuang sampah itu dampaknya besar, risikonya Betul. besar, sangat merusak tatanan lingkungan juga gitu. Maka apa-apalah segala nanti ke depan siapapun yang jadi, ini harus menjadi pembelajaran kita, harus menjadi poin-poin kita supaya desa kita lebih maju. Amin, 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 amin. Oke, baik. Ini sangat seru sekali ya. Ini baru di visi misi yang bisa saya tangkap. Mungkin penjelasan sekilas buat para penonton bahwasanya di sini calon dari 03 Pak Anwar Musadad yang jargonnya salam perubahan. Baik. Beliau banyak ide-ide yang memang tidak bisa belum saya pikirkan sampai ke arah sana, tapi beliau sudah bisa berpikir sampai ke arah sana, sampai beliau bercita-cita sepertinya membuat sebuah wisata alam di sini ya, wisata alam yang memang sekarang itu lagi booming loh. Nah, sekarang calon dari 03 sudah berpikir ke arah sana. Mudah-mudahan apabila beliau terpilih menjadi seorang kepala desa bisa dijalankan gitu kan. Tambah lagi tadi saya dengar bahwasanya kita akan membuat jalan atau apalah itu namanya. Saya udah punya gambaran sedikit bahwa itu seru gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya di sini ingin ada perbaikan ataupun harapan mungkin ya, bukan berarti yang sekarang tidak baik lah intinya. Jadi ingin lebih baik untuk antara ada skat atau jalur searah yang sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir yang paling saya bisa kagumi lah, bahwasanya hidup jauh dengan ulama, hidup jauh dengan kiai itu sangat khawatir. Tidak ada rem buat kita sebagai manusia, apalagi seorang pemimpin apabila jauh dengan ulama, itu yakin suatu saat bakal terpleset gitu. Tapi setidaknya kalau seorang pemimpin yang sadar bahwa pentingnya seorang ulama, mudah-mudahan dalam terplesetnya pun tidak sampai celaka lah gitu kan. Tidak sampai celaka tapi ada yang menyelamatkan. Mudah-mudahan para pemirsa yang melihat channel ini bisa menyerap apa harapan-harapan Pak Anwar Musadad dari 03 untuk lebih dicerna lagi oleh kita. Nah, terus yang selanjutnya mungkin di sini yang poin selanjutnya yang akan saya tanyakan, kalau misalkan Pak Anwar Musadad ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi
kepala desa di Desa Sinanglaya ini, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali pas Bapak menjadi seorang kepala desa untuk masyarakat, terutama untuk kami mungkin di sini generasi muda? Mungkin bisa dijawab, Pak. Itu mungkin tergantung situasi dan kondisi ya. Apa yang kita perlukan. Masalahnya begini, pemerintah desa itu kan sekarang mengalokasikan anggaran sesuai dengan hasil musrembang ya. Sesuai dengan hasil musrembang. Ketika nanti ada kepala desa, misalkan di Desember lah, ada kepala desa di Desember yang terpilih. Penggarapan di 2021 itu kan sudah hasil musrembang tahun ini. Oh. Jadi PJS, Pak. Iya. Jadi mungkin kepala desa yang terpilih nanti baru bisa melaksanakan Di tahun 2022, Pak. Dari hasil musrembang dari 2021 itu. Iya. Tapi kita arahnya nggak ke sana juga lah. Yang penting begini. Ketika nanti sudah ada kepala desa terpilih siapapun, saya tetap berharap apa yang sudah kita jalani ke belakangnya, karena saya juga orang pemerintahan, kita ambil hikmahnya lah. Kita tiru, kita teladani yang baiknya. Kekurangannya kita perbaiki supaya ke depan lebih baik lagi. Makanya saya sangat bangga kepada generasi muda seperti ada ini semua ya. Ada banyak kegiatan yang positif, mengisi waktu, juga bisa menjadi bahan pembelajaran buat masyarakat. Betul, Pak. Terus kedepannya juga kan bisa ada nilai ekonominya kan. Misalkan setelah ada ini berhasil. Bagus. Betul, Pak, betul. Itu yang kami harapkan. Saya berharap kepada seluruh simpatisan dan relawan 03 Anwar Sadat ya, atau Timpas, tolong channel Aing Sunda ini didukung ya, kemudian ditonton, Di subscribe, di like, di komen, jangan lupa di subscribe. Jadi maksudnya biar kita maju bersama-sama. Amin, betul, Pak, betul. Sangat sepakat, Pak. Sangat sepakat. Itu ya, mungkin jadi kata beliau, apabila beliau nanti ditakdirkan menjadi kepala desa di tahun 2021 berarti Pak ya, 2021, 2026 berarti ya. Betul. Nah, beliau tidak akan mungkin langsung menjalankan apa harapan beliau karena keterbatasan dari musrembang, Pak ya. Karena musrembang yang pertama beliau menjabat itu sudah diatur oleh PJS gitu kan sebelum beliau menjabat. Nah, mungkin beliau akan mulai bergerak sesuai arah atau niatan itikad beliau itu mungkin di anggaran tahun 2022. Kita bisa tunggulah, tidak apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan apa yang beliau harapkan dan apa yang kita harapkan, masyarakat Sinanglaya harapkan bisa tercapai. Nah, saya di sini tidak memihak siapapun, saya tidak membela siapapun. Saya di sini sebagai generasi muda hanya ingin mengembangkan bakat kami, hanya ingin membantu ya. Kami di sini hanya ingin membantu demi majunya Sinanglaya agar masyarakat Sinanglaya bisa lebih jeli. Nah, oleh karena itu kami di sini berupaya ya, membantu para calon ataupun kandidat untuk bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat, karena masyarakat zaman sekarang itu masyarakat milenial ya, masyarakat zaman now, masyarakat yang hidupnya hanya dengan handphone dan handphone ya, bukan lagi yang dipegangnya itu arit, parang, pacul, segala lain nama. Itulah intinya, kami di sini ingin membantu para masyarakat agar lebih dekat dengan calon, agar bisa lebih kenal lagi dengan calon, bisa lebih akrab lagi, karena itu yang kita harapkan ya. Jangan setelah menjadi pemimpin dia lupa dengan rakyatnya, tapi setelah jadi pemimpin harus lebih sayang dengan rakyatnya. Betul nggak? Oke. Nah, sekarang mungkin yang terakhir, mungkin apabila ada kesan atau pesan dari calon kepala desa nomor urut 3 Pak Anwar Musadat untuk masyarakat Desa Sinanglaya, saya persilahkan waktu yang seluang-luangnya untuk menyampaikan kepada masyarakat umum. Baik pemirsa seluruh masyarakat Sinanglaya dimanapun Anda berada, dalam kesempatan hari ini saya menyampaikan
mari kita jemput pilkada di desa kita ini dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan harapan yang baik, bahwa siapapun yang terpilih nanti di 2020 ini, mudah-mudahan bulan Desember terlaksana ya. Amin, amin. Siapapun yang menjadi kepala desa kita ini, mudah-mudahan bisa amanah, Amin. kemudian bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya, bisa lebih memajukan kehidupan masyarakat. Dan saya tetap berharap kepada masyarakat dalam kesempatan ini tolong Anda mulai berpikir positif ya, dengan akal yang sehat, dengan hati yang jernih, bahwa kita ini membutuhkan seorang pemimpin ya, membutuhkan seorang pemimpin. Jadi hindari hal-hal yang sifatnya picik atau hal-hal yang sifatnya negatif dalam menentukan pilihan. Hindari yang namanya politik uang ya, hindari caci maki, hindari fitnah. Toh pada akhirnya kita tetap semua saudara ya. Apa yang kita cita-citakan nanti bisa terlaksana dengan baik apabila awalnya dari masyarakat itu sendiri baik ya. Saya yakin itu ketika masyarakat punya etika dan tujuan baik untuk menentukan pemimpinnya, maka saya yakin Allah akan mengarahkan masyarakat Sinalaya memilih seorang pemimpin yang betul-betul nantinya bisa amanah ya. Sebaliknya ketika masyarakat di dalam menentukan pilihannya sudah hilang akal, sudah dibarengan dengan nafsu ambisi, sudah dibarengi dengan misalkan kepentingan kelompok, golongan, saya yakin Anda jangan berharap mampu menghasilkan seorang pemimpin yang amanah, karena segala sesuatu hal tergantung dari awal, dari niat Anda itu sendiri. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga kepada adik-adik semuanya, semoga kita semua sehat-sehat ya. Amin, amin. Kemudian saya tetap kasih support, bangun optimis Anda semua bahwa kita sebagai masyarakat Sinalaya pasti bisa maju, bisa lebih baik lagi. Terima kasih, semoga Anda semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, itu kesan dan pesan mungkin dari seorang calon untuk rakyatnya ya, mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami. Mungkin itu yang bisa kita podcast untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah jalan kebaikan ya, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah keterbukaan ya. Jadi ini langsung para pemirsa menyaksikan, bukan kata saya, bukan kata si Ino, si ini, si Ono ya, tapi ini langsung dari calonnya yang berbicara ya. Jadi kan kalau yang namanya bahasa itu bisa dikurangi ataupun dilebih-lebihkan, tapi ini langsung dari calonnya. Rekan-rekan para pemirsa khususnya untuk Sindanglaaya bisa lebih mencerna dan memilih kembali, berpikir ya untuk ke depan, intinya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, berjumlah maaf apabila konten ini ataupun bahasa saya dan bahasa rekan-rekan banyak kesalahan atau banyak kekurangan. Kami mohon maaf sebagai jajaran dari tim Aing Sunda. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbala.